Keputusan yang tegas terambil dalam Yeremia 51 ayat 36 sampai dengan 39. Salah satu ciri orang Kristen yang berkemenangan adalah kesiapan untuk mengambil keputusan dengan tegas. Jika kita tidak tegas dalam mengambil keputusan, maka yang terjadi adalah kita akan jadi orang yang pelin-pelan. Kita sudah tahu salah, tetapi karena tidak enak atau karena menjaga perasaan orang lain, akhirnya kita kompromi, dan itulah yang membuat hidup Kristen kita selalu jauh dari kemenangan. Firman Tuhan jelas berkata, kalau kita tahu mata kanan kita menyesatkan, cungkilah. Kalau tangan kanan kita menyesatkan, penggalah. Mengapa? Karena lebih baik kita ada di sorga dengan satu mata atau dengan satu tangan daripada seluruh tubuh kita dicampakkan ke dalam neraka. Pertanyaannya adalah bagaimana keputusan tegas dapat terjadi? Ada 4 poin yang harus kita mengerti di dalam kehidupan. Kita akan melihat benang merah yang akan kita lihat kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cinta Tuhan harus dibuktikan dengan kesiapan kita untuk bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang tidak berkenan dan menyakiti hati Tuhan. Tidak mungkin kita berkata, "Saya cinta Tuhan," tetapi pada kenyataannya kita tidak berusaha untuk menyenangkan hatinya. Kita harus mencintai Tuhan lebih dari apapun dalam hidup ini. Maka kita akan mampu untuk mengambil keputusan-keputusan yang tegas. Yang kedua, kalau kita memiliki pengertian yang benar tentang kasih dan kuasa Tuhan, artinya kita tahu dan mengerti firman Tuhan, kita tahu kasih dan kuasa Tuhan, sehingga dalam pengertian yang benar ini, kita akan mampu mengambil keputusan yang tegas. Sebaliknya, kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, ingat, ketika Yesus dicobai, iblis datang dan berkata, "Lompat dari sini," maka seperti firman berkata, ada yang menopang kamu. Kesannya adalah iblis mau memberikan sesuatu yang membingungkan buat Yesus. Tetapi Yesus dengan tegas berkata, seperti ada tertulis bahwa jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Yesus punya pemahaman yang benar, sehingga apa yang terjadi dia tidak bisa digoncangkan. Kalau tidak bisa digoncangkan dengan apapun, jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang kasih dan kuasa Tuhan. Poin yang ketiga, kalau kita berani mengorbankan kesenangan daging. Seringkali mengapa kita tidak tegas? Karena kita masih menikmati keinginan-keinginan daging yang selama ini kita responi. Ketika kita menjadi ciptaan baru, firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu dan yang baru telah terbit. Karena anggur baru tidak dapat disimpan dalam kirbat yang lama. Kalau kita mau melihat berkat-berkat yang baru dinyatakan dalam hidup kita, maka kita harus siap untuk meninggalkan segala kesenangan duniawi yang lama kita, menggantikan dengan segala kebiasaan yang membawa kehidupan rohani kita semakin maju. Yang terakhir, kalau kita berani memandang jauh ke depan. Seringkali kita tidak tegas dalam hidup ini karena kita melihat situasi. Aduh, keadaannya tidak enak. Belajar untuk memandang jauh ke depan. Hari ini betul situasi tidak enak, tidak nyaman. Tetapi selama kita setia, selama kita benar, selama kita tegas, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di kemudian hari. Saudaraku, janganlah hanya karena kita tidak enak pada orang lain dan menjaga perasaan orang lain, tetapi akhirnya kita menghalalkan segala cara. Belajar menjadi orang percaya yang hidup dalam ketegasan, maka kita akan hidup dalam kebebasan dan terlepas dari segala keadaan yang tidak baik. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.